kita siraman kalbu sore, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang tidak membedakan siapapun kami manusia di hadapan-Mu. Karena memang kami berasal dari Tuhan, dan Engkau memakai kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di sore hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan firman Tuhan demikian. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, salah satu pergumulan di Korintus yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah soal penuduh. Karena banyak perempuan yang cantik panjang rambut masuk dalam ibadah, tetapi mereka adalah berperilaku yang amoral. Mereka masuk di salah satu tempat ibadah orang-orang yang kafir, yang tidak beragama, dan di sana mereka melakukan ibadah pelacuran dalam rangka untuk dewa yang mereka imani bisa memberikan kesuburan, kemakmuran, usaha dan pekerjaan mereka. Namun demikian, ini terbias di tengah-tengah gereja. Lambat laun ada orang gereja yang terhisap dengan kebiasaan itu dan meniru kebiasaan orang yang seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana ini disikapi oleh jemaah yang ada di Korintus? Rasul Paulus katakan bahwasanya sangat perlu untuk penudung. Jadi boleh kita katakan dulu, orang kebaik Allah itu marbasain, atau boleh kita katakan memiliki penutup kepala, menutupi rambutnya supaya orang tidak tergiur untuk melihatnya. Itu bisa menjadi batu sandungan buat orang yang lain. Karena dengan melihat gaya penampilan seseorang perempuan dari kepalanya saja pun, orang bisa tebak dia siapa, perempuan yang bagaimana seperti itu. Rasul Paulus merindukan agar perempuan tidak menjadi batu sandungan. Dikatakan firman Tuhan di sini memang bahwa perempuan bukan berasal dari laki-laki, dan dikatakan perempuan bukan diciptakan untuk laki-laki. Lalu ayat 10 sampai 11 dikatakan firman Tuhan, dalam Tuhan tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Rasul Paulus mengatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan bisa saja menjadi memuliakan nama Tuhan, tapi bisa saja untuk membuat nama Tuhan tercoreng oleh karena perilakunya. Sekalipun perempuan yang kotor perilakunya, tapi itu nggak mungkin kotor perilakunya kalau tidak ada laki-laki yang terpancing dengan kelakuannya, moralnya yang kotor itu. Jadi boleh kita katakan baik perempuan baik laki-laki buat Allah sama saja nilainya. Buat Allah bisa berharga kalau mereka sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita melihat dalam konteks kehidupan masa kini yang kita hadapi. Baik laki-laki yang ganteng, baik laki-laki yang tidak ganteng, baik perempuan yang cantik, baik perempuan yang tidak cantik, semua bisa kena dengan bahaya pandemi pada masa kini. Dan sebaliknya, baik perempuan yang sakit yang cantik, baik perempuan yang sakit yang tidak cantik, baik laki-laki yang sakit yang ganteng, maupun laki-laki yang sakit yang tidak ganteng, semuanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena kita percaya semuanya berasal dari Tuhan, apalagi hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan.
Karena itu lakukan yang terbaik untuk menjawab pergumulanmu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kuncinya, hidup Bapak Ibu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang bergumul pada saat ini di rumah sakit, di jalanan, yang bergembira, terlebih yang sakit, jadikan kehidupanmu dalam keadaan yang seperti keadaan ini, dalam keadaan seperti saat ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersukacita, mari berdoa, memuliakan nama Tuhan, menyerahkan kehidupan kita seutuhnya untuk Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sabdamu yang membuat kami melihat setara antara laki-laki dengan perempuan. Karena laki-laki dengan perempuan bersumber dari Allah Bapa di sorga, dan kehidupannya demi untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, biarlah kami memupuk kehidupan kami ini, kehidupan yang sungguh-sungguh demi untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.